Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saya Serda Marinir Ahmad Rizal. Pada sore hari ini saya melanjutkan aktivitas mencabut rumput di salah satu sudut halaman rumah saya. Jadi rumput yang saya cabut ini salah satu jenis rumput yang mudah tumbuh di waktu musim penghujan. Sedangkan untuk jenis rumputnya dalam bahasa biasa orang menyebutnya itu namanya rumput bandotan atau rumput Belanda. Jadi rumput ini mudah dicabut, tidak ulet. Ada salah satu juga rumput yang susah dicabut. Itu lebih ulet, akarnya lebih menghujam ke tanah. Saya akan selesaikan untuk aktivitas membersihkan rumput yang ada di halaman rumah saya. Setelah ini ikuti kegiatan saya. Saya pakai media atau alat bantu tetap sarung tangan. Jadi sarung tangan ini terbuat dari bahan karet. Jadi untuk meminimalisir apabila tangan saya terluka, terkena duri atau daun-daun ranting-ranting kecil dari rumput tersebut. Gunanya sarung tangan ini juga menghindari tangan kita kotor atau hitam akibat dari efek kita mencabut rumput. Perlahan tapi pasti untuk aktivitas pada sore hari ini untuk membersihkan salah satu sudut di halaman rumah saya. Jadi ini adalah aktivitas yang menyehatkan mata, badan berkeringat, menyehatkan juga perasaan kita. Mengingat cuaca masih sering turun hujan pada bulan-bulan ini, makanya aktivitas kegiatan mencabut rumput ini harus intens, harus sering dilakukan. Kalau tidak, rumput akan bertambah terus, akan tumbuh subur. Saya harus telaten, harus teliti. Jadi rumput-rumput yang kecil semacam ini harus kita cabut juga. Jangan sampai kita tinggalkan. Bila kita terlewatkan, dia akan tumbuh besar lagi, dia akan berkembang lagi.
Ini adalah salah satu aktivitas mengisi kegiatan senggang, kegiatan sore saya yang ada di rumah. Selepas saya pulang dari berdinas, saya langsung beraktivitas untuk membersihkan halaman sehingga nampak bersih, suasananya akan menjadi nyaman untuk dipandang. Setelah selesai untuk wilayah sekitar di depan saya ini, masih ada juga di sudut di sebelah kiri saya, sektor belakang, rumput juga nanti akan kita selaber, akan kita bersihkan secara tuntas. Kalau waktu masih sempat, kita selesaikan pada sore hari ini. Area di sekitar tempat rumput yang tumbuh subur, jadi jangan heran kalau kita menemukan siput darat atau bahasa latinnya namanya bekicot ya. Nah ini jadi ukuran kecil, jadi kita singkirkan ya biar dia berkembang biak. Biasanya bekicot tersebut bila media makannya sudah hilang, dia biasanya merayap atau mencari makan di pohon buah naga. Aktivitas kegiatan semacam ini untuk rekan-rekan atau sahabat saya bisa dilaksanakan di rumah waktu santai, di waktu senggang ya. Jadi jangan biarkan halaman rumah kita ini penuh dengan rumput atau kotor ya. Jadi jangan sampai menghijau rumput di rumah kita. Biarlah rumput tetangga yang hijau, tapi rumput di rumah kita sendiri harus kita bersihkan. Bila rumput di rumah tetangga kita, tetangga sebelah kita itu hijau, biarkan saja. Jangan kita coba-coba masuk, jangan coba-coba kita cabut. Nanti yang punya akan marah. Biarkan saja. Karena rumput tetangga sebelah atau tetangga rumah kita yang hijau itu adalah sebuah godaan, makanya kita jangan sampai tergoda. Sebelum rumah saya pagar keliling tembok semacam ini, dulu saya pagar dengan bambu ya. Jadi kalau untuk bambu memang modal tidak terlalu besar, tapi untuk ini kualitas atau untuk tahan jangka panjangnya terbatas. Paling kuat dia sampai 3 tahun. Alhamdulillah dikasih rezeki saya pagar rumah ini kurang lebih tingginya itu 2 meter keliling. Jadi lebih
membuat suasana lingkungan di rumah saya aman. Kita tuntaskan semua pekerjaan pada sore hari ini untuk mencabut rumput. Jadi tak perlu bingung ya, tak perlu galau kalau rumput sudah banyak. Jadi kita nggak punya alat seperti alat potong rumput atau sapi dan sebagainya, kita bisa menggunakan 10 jari kita ini ya. 10 jari kita ini kita manfaatkan, kita cabut. Tapi dengan konsekuensi cukup untuk menguras tenaga kita, cukup berkeringat. Nah, rumput jenis ini yang saya pegang ini ulet dia. Akarnya masuk ke dalamnya lebih dalam, jadi lebih mengikat di sektor tanah di bagian dalam. Bila rumput ini sudah kita cabut, minimal 1 bulan ke depan ini sudah aman, tidak ada rumput yang tumbuh subur. Ada juga jenis rumput yang sengaja ditanam, dia memang diperjualbelikan. Seperti kalau jenisnya saya kurang paham, itu biasanya untuk dibuat untuk buat taman atau untuk rumput lapangan sepak bola. Itu mahal untuk jenis rumput tersebut.
Jadi aktivitas ini tidak harus kaum pria, emak-emak, ibu-ibu juga yang ada di rumah bisa melaksanakan kegiatan ini. Bila bapaknya lagi ada aktivitas, ibu-ibunya kalau santai atau bisa mengerahkan anaknya untuk diajak bersih-bersih di lingkungan. Dari budaya yang sederhana ini bisa menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas keluarga kita ke dalam maupun keluar. Ntar lagi tuntas pekerjaan untuk mencabut rumput ini. Bila waktu masih ada, nanti saya lanjutkan untuk di sektor depan. Saya masih ada sebagian rumput yang belum dieksekusi ya. Ini adalah salah satu titik lemah kalau halaman rumah kita tidak di paving atau di plaster. Otomatis kalau dia full masih
medianya tanah terbuka, rumput sering tumbuh. Kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan di rumah sahabat-sahabat sekalian yang halaman rumahnya masih tanah atau media tanah, jadi nggak usah bosan ya. Ini kegiatannya ini sederhana tapi sangat menyenangkan, hasilnya pun sangat memberikan efek yang sangat positif. Jadi secara tidak langsung ini adalah satu olahraga yang bisa membuat kita berkeringat ya. Tangan kita pun menjadi kuat ya. Nah, ini kita lihat berotot ya, kuat. Baik, tinggal sedikit lagi sebenarnya, tapi saya cukupkan untuk ngevlog pada sore hari ini ya. Jangan lupa budayakan hidup sehat, budayakan hidup bersih, laksanakan pekerjaan yang ringan-ringan yang ada di rumah di waktu kita senggang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.